Oke, adik-adik, salam. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan, yaitu terambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Nah, sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan, kakak mau tanya, ada yang kenal kakak nggak? Apa? Nggak ada? Oke, kakak perkenalkan diri ya. Oke, nama kakak Yunita Tadunguru. Kakak kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yaitu kampus IAKN Kupang. Dan kakak membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir kakak di mata kuliah teknologi pembelajaran. Nah, adik-adik, siapa yang mau dengar cerita tentang Goliat dan Daud? Ayo, angkat tangan. Ayo, semua mau nih? Oke, kalau begitu, kakak mau ajak adik-adik untuk duduk dengan yang rapi, duduk yang sopan, dan jangan ada yang beribut ya, supaya pas kakak cerita nanti, adik-adik bisa dengar. Oke, sekarang kakak mulai cerita ya. Oke, jadi ada seorang anak muda, yaitu bernama Daud. Nah, di sini ada yang bernama Daud nggak? Nggak ada. Masa? Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada seorang anak muda, yaitu bernama Daud. Nah, Daud ini kesehariannya hanya menggembalakan kambing domba milik ayahnya, yaitu Pak Isai. Nah, pada suatu hari, ayah Daud menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan gandum atau roti kepada kakak-kakaknya yang sedang di medan pertempuran. Nah, medan pertempuran ini ada di Lembah Terbanting. Nah, adik-adik, oleh sebab itu Daud bangun pagi-pagi dan dia langsung berangkat ke Lembah Terbanting, yaitu di tempat kakaknya berperang. Nah, adik-adik, sesampainya di sana, Daud mendapati bahwa kakak-kakaknya sedang berdiri dan siap untuk berperang melawan bangsa Filistin. Nah, adik-adik, di samping itu, Daud juga melihat ada seseorang bangsa Filistin, yaitu Goliat, yaitu badannya sangat besar dan gagah perkasa. Nah, dia itu sangat tinggi dan badannya sangat besar. Nah, adik-adik, dia di sana yaitu sebagai pemimpin bangsa Filistin. Nah, adik-adik, oleh karena Goliat badannya sangat besar dan seperti raksasa, bangsa Israel tidak berani melawan bangsa Filistin. Dan menurut adik-adik, apakah adik-adik juga merasa takut saat melawan orang dewasa? Ayo, pasti semua pada ketakutan kan? Ayo ngaku. Oke, kakak juga begitu. Jikalau kakak melawan orang yang lebih dewasa dari kakak, kakak juga merasa takut. Nah, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu, mereka sangat ketakutan dan mereka berbisik satu sama lain dan mereka tidak berani melawan bangsa Filistin. Nah, adik-adik, berbeda dengan Daud. Daud sama sekali tidak takut terhadap Goliat. Lalu Daud pergi ke Raja Saul dan meminta izin untuk mengikuti peperangan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Raja Saul pun sangat kaget dan Raja Saul mengatakan kepada Daud, "Bagaimana mungkin kamu bisa ikut berperang bersama mereka melawan bangsa Filistin, sedangkan kamu masih terlalu muda dan sangat kecil untuk mengikuti peperangan?" Nah, Daud mengatakan, "Tenang saja Raja, hambamu ini sudah terbiasa dengan menggembalakan." Lalu Daud mengatakan, "Tenang saja Raja, hambamu ini sudah terbiasa dengan menggembalakan kambing domba. Jadi
Jikalau ada hewan, baik itu singa maupun beruang, yang ingin menerkam kambing domba, maka hambamu ini yang akan mengejar dan menghajar hewan itu. Mendengar hal itu, Raja Saul pun memberikan izin kepada Daud untuk mengikuti berperang. Nah, mendengar hal itu, Raja Saul memberikan baju peperangan serta pedang kepada Daud. Tapi sayangnya Daud tidak memakai karena baju peperangan itu sangat besar sehingga Daud tidak kuat untuk memakainya. Tetapi Daud hanya membawa 5 batu dari sungai dan umban yang kita kenal sebagai ketapel. Lalu Daud berdiri dan maju bersama-sama dengan bangsa Israel untuk melawan bangsa Filistin. Lalu Goliat berdiri dan menantang Daud. Tetapi Daud tidak peduli. Daud hanya mengatakan, kalian boleh maju dengan pedang, kalian boleh maju dengan tombak, tetapi aku maju dengan nama Tuhan Yesus, Sang Pencipta alam semesta. Lalu Daud berlari dengan kencang dan menuju Goliat. Dia melemparkan 5 batu itu ke arah Goliat. Lalu Daud berlari sangat kencang dan melemparkan ke-5 batu itu ke arah Goliat. Menurut adik-adik, kira-kira batu itu kena tidak di Goliat ya adik-adik? Ayo, apa? Kena? Betul sekali. Akhirnya mengenai dahi Goliat dan Goliat pun jatuh terbentang dan mati. Hebat ya Daud. Dan ada lagunya juga. Nah, oke adik-adik, dari cerita tentang Daud dan Goliat, kita bisa belajar tentang 2 hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, kita belajar bahwa walaupun kita masih kecil dan lemah, tetapi kita masih bisa menjadi pahlawannya Tuhan. Asalkan hidup kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar bahwa kita tidak boleh bersedih walaupun ada teman kita yang membuli kita, yang menghina kita, entah itu kita pendek, entah kita tidak pandai, dan masih banyak lagi adik-adik. Dan oleh sebab itu adik-adik, kita tidak boleh bersedih. Kenapa? Karena Tuhan tetap mengasihi kita apapun keadaan kita. Oke adik-adik, cerita tentang Goliat dan Daud sudah selesai. Sekarang mari kita lipat tangan dan berdoa.